Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 4, ada saya Rizky Wajah Fitriadi, Ida Isnani, dan Hilma Efrina. Kami akan menjawab pertanyaan tentang materi PPIC. Next. Nah, yang pertama itu ada mengenai penjelasan path system and path system. Apa itu path and path system? Path system adalah sebuah keputusan bagaimana pergerakan material pada rantai produksi akan mengalir dengan sistem terpusat. Sedangkan path system merupakan sebuah keputusan bagaimana sebuah item dapat dipindahkan dari tahap satu ke tahap selanjutnya, namun pemindahan dari tahap selanjutnya itu melalui sebuah keputusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa path system merupakan sistem yang sesuai dengan MRP atau untuk penyediaan masa yang akan datang. Sedangkan path system itu sesuai dengan permintaan yang ada pada saat sekarang. Next. Kemudian ada hubungan modul 0 sampai 5. Untuk modul 0, untuk menentukan BOM serta kuantitas dan source didapatkan dari produk struktur modul 0. Untuk modul 1 membutuhkan data standard time pada modul 0. Modul 2 membutuhkan data demand standard time dan percentage data pada modul 1. Untuk modul 3 membutuhkan data standard time pada modul 0. Dan untuk modul 4 membutuhkan data MPS pada modul 2 serta struktur produk pada modul 0. Untuk produk 5 membutuhkan data dari sheet percentage of work element pada modul 0 yang diubah ke menit. Kemudian ada penjelasan tentang JIT. JIT atau Just in Time merupakan sistem manufaktur yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses dan prosedur dengan terus mengupayakan pengurangan waste. Manfaat dari JIT ada biaya produk berkurang karena pengurangan waktu siklus produksi, peningkatan produktivitas dan administratif dan kesederhanaan dan lain-lain. Selanjutnya penjelasan tentang loss. Loss adalah pemborosan mengakibatkan ketidakuntungan atau tidak memberikan nilai tambahan yang digunakan sehingga JIT ini digunakan untuk mengurangi loss. Nah, loss ini dibagi berbagai macam. Defect adalah kecacatan produk yang mengganggu aliran produksi, mengakibatkan harusnya diulang produksinya. Yang kedua, ada overproduction adalah memproduksi barang dengan terlalu banyak. Waiting adalah aktivitas menunggu bagi operator dan mesin. Maximum potential adalah penggunaan tenaga kerja yang tidak maksimal. Transportation adalah kesalahan dari tata letak pabrik yang menyebabkan dari stasiun lain ke stasiun lainnya itu sangat lama. Dan inventory adalah produksi berlebihan menyebabkan borosnya persediaan. Motion adalah banyaknya gerak yang dilakukan oleh operator, dan yang terakhir adalah overprocessing. Overprocessing adalah boros yang disebabkan oleh para pekerja memasukkan sumber daya berlebih, padahal pelanggan menginginkan hanya beberapa saja. Selanjutnya ada Kaizen. Kaizen ini adalah konsep perbaikan berkelanjutan dengan segala hal tujuan untuk menghilangkan pemborosan atau menciptakan nilai lebih tinggi bagi pelanggan secara kontinu. Nah, berikut adalah merupakan alat-alat JT. Yang pertama adalah Kanban. Kanban itu adalah metode untuk mengendalikan aliran material melalui sistem manufaktur JT dengan menggunakan kartu untuk mengizinkan stasiun kerja mentransfer atau memproduksi bahan. Yang kedua ada 5S. 5S itu digunakan untuk menciptakan, memelihara agar tempat kerja menjadi teratur, bersih, aman, memiliki kerjaan tinggi. 5S terbagi dari seri atau ringkas berhubungan dengan membersihkan atau menyortir barang-barang penting yang digunakan. Seiton adalah rapi, pemberian label pada barang-barang yang penting yang digunakan. Seiko adalah resik, adalah harus mengembalikan barang-barang di tempat semula atau bertanggung jawab pada barang-barangnya. Seiketsu adalah rawat, yaitu diterapkan untuk mendisiplinkan dalam beraktivitas. Dan yang terakhir adalah Shitsuke. Shitsuke adalah tanggung jawab manajemen untuk memperkuat pentingnya kedisiplinan. Nah, selanjutnya ada Pokayoke. Pokayoke secara harfiah berarti mencegah kesalahan. Pokayoke merupakan teknik kontrol kualitas total yang memastikan produksi tidak cacat. Dan ada visual factory. Visual factory adalah dengan sebuah alat untuk mengembangkan pertahanan, meningkatkan visual pabrik yang akan menghasilkan pembuangan atau pengurangan sejumlah besar limbah. Nah, visual factory ini ada visual control, yaitu mencegah cacat atau kesalahan. Dan yang kedua adalah visual display yang digunakan untuk berbagi informasi dengan 5S, ruang kerja, pengaturan, standarisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.